Dan alhamdulillah sekarang kali ini kita akan kembali ditemani kita Ustaz Aryo Rusdi Haji Sempere. Salawat dan salam juga semoga tidak lupa tercurah kepada hari dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kajian pada subuh pagi hari ini kita mulai, seperti biasa informasi waktu syuruk pada hari ini tepat pukul 5:50 menit dan nanti di akhir kajian 5 sampai 10 menit terakhir akan kami berikan kesempatan bagi para jamaah dan bapak atau ibu yang ingin bertanya. Dan informasi juga untuk hari ini kami tidak menyediakan sarapan bersama pada kajian nanti. Baiklah, adapun untuk materi yang disampaikan pada pagi hari ini yaitu tafsir surat Al-Insyiqaq. Marilah Mas Haji kita kajian baru sebelum pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Al-Rusdi Haji MPD Haikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini. Allah memberikan kesempatan kita hidup dan juga memberikan kesempatan kita untuk taqarrub kepada Allah melalui salat subuh berjamaah yang jaminannya adalah fahuwa fi dhimmatullah, dia berada dalam jaminan Allah. Juga Allah memberi kesempatan kita untuk duduk bersimpuh dalam rangka thalabul ilmi, ya, 1-2 jam ke depan. Semoga ini menjadi hujjah di hadapan Allah untuk ditingkatkan derajat kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Teman kita yang mungkin tidak bisa hadir dengan segala aktivitasnya, kita doakan semoga Allah beri keberkahan. Ya Allah ampuni dosa-dosanya. Juga saudara kita yang tidak bisa hadir karena sakit, kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhannya. Dan semoga kesabarannya menjadi lumbung pahala. Boleh jadi kesabaran mereka mengalahkan amal kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena pahala sabar itu tanpa batas. Kalau kita ingin mengalahkan mereka yang dapat musibah dengan kesabarannya, ingin mengalahkan pahala mereka, maka kita pun mesti salat dengan sabarnya, talabul ilmi dengan sabarnya. Itu pun pahalanya tanpa batas, insyaallah. Ya. Begitu juga tak lupa kita doakan saudara kita, ya, terlepas di Covid kan ataupun tidak, yang sudah sampai pada waktunya, sudah habis rezekinya, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang kita cintai, semoga Allah mengampuni dosanya, menerima amal solehnya, serta dipastikan di alam barzakhnya mendapatkan nikmat insyaallah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya. Dan kita terus berdoa tanpa henti, tanpa jemu, kita memohon kepada Allah semoga kita tetap istiqamah menjadi umatnya hingga kita husnul khatimah dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita insyaallah akan memasuki tadabbur surat Al-Insyiqaq, ya. Insyiqaq itu artinya syaqqa, terbelah, ya. Jadi ini surat terbelah. Apa yang terbelah, ya, nanti kita akan lihat
Ini berdasarkan ayat yang pertama. Surat Al-Insyiqaq ini surat ke-84 dari 114 surat dalam Al-Quran. Ada berapa surat Quran? 114 surat. Ada berapa juz? 30 juz. Ada berapa ayat? 6.666. Ada lagi 6.326. Beda-beda jawaban nggak apa-apa. Ya. Ada berapa huruf alifnya? Banyak ya. Kayaknya nggak ada kerjaan ya kalau kita ngitung huruf alifnya saja. Atau ada berapa huruf Al-Quran itu? Huruf alifnya ada berapa, huruf ba-nya berapa, ta-nya berapa, sa-nya berapa, sampai iya-nya berapa. Tapi itu dihitung sama Imam Syafi'i. Ya, hurufnya ada berapa itu dihitung. Ya. Ada 1.027.000 huruf. Kemudian huruf alifnya ada sekian ribu huruf, ba-nya sekian ribu huruf, itu sampai iya. Masya Allah. Bisa terbayang telitinya Imam Syafi'i itu luar biasa. Ya. Dan para ulama itu bukan berarti nggak ada kerjaan. Saking satu huruf bagi mereka bermakna. Kan hitungan pahalanya per apa? Per huruf. Karena hitungan pahalanya per huruf, maka mereka itu bukan hanya menghitung per huruf, tetapi ditadaburi per hurufnya. Ya. Karena kata Rasulullah, alif lam mim itu 3 huruf, bukan 1 huruf. Alifnya ditadaburi. Gitu. Nah, jadi paling tidak kita mentadaburi setiap surat, setiap ayat. Ya. Bahkan ada doktor di Timur Tengah itu dapat doktor, gelar doktornya gara-gara meneliti huruf ba. Huruf ba diteliti jadi doktor. Karena ba itu juga maknanya beda-beda. Ya, banyak makna. Bismillah itu ada ba-nya. Bismi itu bukan satu kalimat. Itu ada bi, ada ismi. Bi ismi. Bi-nya punya arti. Bi dengan ismi, nama. Maksudnya dengan nama di situ apa? Bi-nya bi al-isti'anah, dengan minta pertolongan kepada Allah. Gitu ya. Ada bi sababiyah, bi yang menyebabkan sesuatu. Ada bi juga litab'id, menunjukkan sebagian. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah bi ru'usikum. Di situ enggak kalimat wamsahu ru'usakum, usaplah kepalamu, tapi kalimat pakai bi di tengahnya. Nah, bi-nya ini untuk menunjukkan litab'id, sebagian kepala. Ya. Nah ini jadi kalimat ba saja artinya begitu luas, dalam dan luar biasa. Ya. Sampai menghantarkan seseorang jadi dokter. Bapak-bapak barangkali pengen jadi dokter, huruf alif nggak apa-apa, diteliti gitu. Luar biasa itu. Kita coba lihat apa di antara keistimewaan surat Al-Insyiqaq. Ya. Surat Al-Insyiqaq. Syukran. Jazakumullah. Wa qala Al-Bukhari. Imam Bukhari berkata. Berarti hadis ini dari Imam Bukhari. Hadatsana Abu Nu'man. Satu di antara gurunya Imam Bukhari adalah Abu Nu'man. An Mu'tamir. Muridnya Mu'tamir. An Abihi, murid bapaknya. Jadi bapaknya ngajarin anaknya. Jadi ulama dua-duanya. Bapaknya ulama, anaknya ulama. An Bakrin dari Bakar. An Abi Rafi' dari Abu Rafi'. Qala, ia berkata, Sholaitu ma'a Abi Hurairah. Ya, aku salat diimami oleh Abu Hurairah. Faqara'a, kemudian Abu Hurairah baca. Yang dibacanya Idas sama'un syaqqat. Ya, surat Idas sama'un syaqqat. Fasajada, kemudian beliau sujud. Sujudnya di mana? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ketemu kalimat itu langsung Abu Hurairah sujud. Ya, fasajada, sujud. Maka para sahabat yang lain pun sujud. Ya. Jadi kalau ada imam baca ayat sajdah kemudian sujud, maka kita pun sujud. Tapi kalau imamnya enggak sujud, enggak usah sujud. Ya.
Ah ini kan ayat sajdah, imamnya nggak ngerti kali, kita sujud aja. Gitu lebih, nggak boleh. Ya. Kalau kita baca Quran, ya, kita ngaji, gitu. Kemudian istri kita dengar, pas kita ketemu ayat sajdah, ya, kita sujud, boleh istri kita ikut sujud. Yang mendengarkan ikut sujud walaupun tidak dalam sholat. Syaratnya yang baca sujud, gitu. Tapi kalau yang bacanya nggak sujud, nggak usah ikut sujud, ya. Nah, pas ketemu itu, terus istimewanya ada ayat sajdah apa? Nah, kalau dalam riwayat yang lain, idas samaun syaqqat waqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan surat Iqra. Jadi dalam juz amma itu ada 2 tempat sujud. Iqra, surat Iqra, ya, surat Al-Alaq dan surat Al-Insyiqaq. Nah, apa keistimewaan sujud tilawah? Walla syaitan wa huwa yabki. Kalau setan sudah melihat orang sujud gara-gara baca Quran, ketemu ayat sajdah, maka setan kemudian berpaling sambil menangis dengan tangisan yang sangat sedih. Ya, kenapa sedih? Sambil berkata, kata setan, orang ini disuruh sujud sama Allah, maka dapat dia surga. Sementara aku disuruh sujud ngebangkang, aku neraka. Tuh, setan pun mengakui ada penyesalannya. Penyesalan setan itu tatkala mendengar ayat sajdah dan orangnya sujud. Ya. Jadi ini ayat yang cukup menyakiti musuh kita. Inna syaitana kana lakum adu fattakhiduhu aduwan. Setan itu musuh. Jadi menyakiti musuh itu berpahala. Ya, menyakiti musuh itu berpahala. Ya. Jangan sekali-kali memberikan keuntungan kepada musuh walaupun sekecil apapun. Dari mana kita tahu? Idza saqata ahadukumut ta'am falyakudha. Kalau makanan kita jatuh, seandainya masih bisa dimakan, ambil dan bersihkan yang kotornya, kemudian dimakan yang bersihnya. Wala tada'ha lisyaitan. Jangan coba-coba kasih makan setan, ya, sepanjang bisa ini. Kesimpulannya kata para ulama, memberikan keuntungan sedikit saja kepada musuh hukumnya dosa. Gitu. Jadi musuh itu memang harus difattoruhu, dipepet gitu. Karena musuh itu selalu memikirkan kita untuk celaka gitu. Terlebih-lebih setan. Maka saya ucapkan selamat adanya tokoh at-taqwa ini. Ini bagian cara kita untuk walaupun tidak bisa menghilangkan keuntungan musuh kita, setidaknya mengurangi. Nah, walaupun tidak sampai membangkrutkan mereka, setidaknya kita melakukan sesuatu yang bisa mengurangi keuntungan besar mereka. Ya, saya sudah baca omsetnya Masya Allah ya, dalam 1 tahun. Udah 1 tahun ya. Ya, alhamdulillah, bukan hanya bertahan tapi bisa memberi manfaat ya. Banyak yang mendapatkan manfaat, selain ya juga ada keuntungannya. Yang lebih penting juga kemudian bisa memfasilitasi beberapa UKM atau beberapa jamaah ya untuk bisa menyambung hidupnya. Ini luar biasa. Jadi ada penguatan ekonomi umat banyak sekali. Saya kasih terus keutamanya di mana? Jadi kalau bapak-bapak di sini tidak ikut kontribusi dan investasi, ya kemudian ya sudah saya mengandalkan sholat saja, mengandalkan itikaf saja, mengandalkan saum saja, mengandalkan semua ibadah itu, kata Rasulullah SAW, as-sa'yu 'alal armilah wal miskin, ya, memfasilitasi kaum du'afa untuk bisa makan dan juga orang-orang miskin untuk bisa bekerja, itu lebih baik daripada i'tikaf di Masjid Nabawi. I'tikaf di Masjid Nabawi, bukan di Masjid At-Taqwa. Ya, masyaallah. Ini. Jadi jangan heran kalau nanti kemudian saya lihat insya Allah semuanya masuk surga nanti
Tapi ternyata yang investasi dia takwa surganya lebih tinggi. Kenapa? Karena amalnya lebih banyak, gitu. Ini disebut amalan cerdas. Amalan yang dia bisa mengalahkan dengan ibadah-ibadah yang istimewa. Ya, itu kita dituntut untuk cerdas di situ. Ya, jadi bukan hanya sekedar beramal. Maka saya selalu menghimbau, setiap ada kebaikan pastikan kita ada di situ. Ya, jangan sampai kita menyesal, gitu. Walaupun sama-sama masuk surga, menyesalnya apa? Ya Allah, kenapa enggak lebih lagi? Kenapa enggak lebih lagi? Ya. Jadi kalau semalam saya sampaikan, orang yang amalnya sama tapi gara-gara umurnya berbeda, dia bisa lebih tinggi surganya. Kita sama-sama, ya, dapat kesempatan. Ya. Bukan persoalan berapa besar yang diinvestasikan sebetulnya, tapi seberapa keinginan kita, seberapa kuat keinginan kita untuk fastabiqul khairat. Karena orang yang masuk surganya tanpa hisab itu salah satu cirinya adalah dia pemburu kebaikan. Ya, dia pemburu kebaikan. Merasa puas ketika dia menjadi bagian dari kebaikan dan merasa menyesal ketika ada kebaikan yang terlewatkan padahal dia bisa. Ya. Baik, kita masuk ke tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idas sama'un syaqqat. Apabila langit terbelah. Jadi nanti ada masanya langit belah. Ya. Mudah-mudahan kita tidak menyaksikannya, tapi itu pasti cepat ataupun lambat langit itu pasti akan terbelah. Ya. Kalau zaman Rasulullah bulan yang terbelah. Ya. Nanti langit yang terbelah. Bisa kita bayangkan kalau langit terbelah. Ya. Itu menjadi bagian dari pertanda kiamat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan langit tunduk kepada Rabbnya. Disuruh belah. Ya. Wa huqqat, dan itulah merupakan haknya untuk tunduk. Jadi langit yang sebegitu kokoh dan besarnya berhak tunduk kepada Allah. Manusia yang sebegini kecil dan lemahnya, ya, terlalu kalau tidak tunduk kepada Allah. Wa idzal ardu muddat, apabila bumi muddat diratakan. Wa alqat ma fiha, dan dilemparkan semua yang ada di dalam perut bumi itu, wa takhallat, sehingga menjadi kosong. Bisa kita bayangkan balon bola, ya, gitu. Yang tadinya kuat, kokoh, bisa ditendang, ya. Tiba-tiba kemudian dikeluarkan semua isinya menjadi lepek, ya. Semua keluar, isi dari bumi ini semuanya dikeluarkan sehingga menjadi rata. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Ada saatnya di mana bumi ini hancur dan diratakan oleh Allah. Semuanya dikeluarkan. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan memang semestinya tunduk, dan itu sudah menjadi haknya untuk tunduk kepada Rabbnya. Jadi bumi, langit, tempat kita hidup, ya, tempat menaungi kita, begitu taat dan tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan pada hakikatnya mau kafir ataupun mukmin itu tidak bisa menolak untuk tunduk kepada Allah. Semuanya tunduk, tau'an wa karhan. Sebetulnya suka ataupun tidak, kita itu tidak bisa menghindari hukum Allah. Hukum Allah menyebutkan orang yang tidak bernafas mati. Ya, maka tidak ada mentang-mentang orang kafir, enggak, saya enggak mau tunduk kepada Allah dengan hukum itu, saya enggak akan bernafas, ya mati. Gitu ya. Jadi orang kafir pun tetap gitu kena dengan hukum Allah itu. Tapi hukum Allah itu sifatnya sunatullah. Sunatullah itu kafir ataupun muslim, taat, tunduk, tidak ada pahalanya. Kita mau bernapas, nggak ada pahalanya. Ya. Tetapi alangkah bodohnya orang ketika yang tidak berpahala dia tunduk. Sementara yang sudah jelas ada pahalanya,
ada konsekuensi surga nerakanya, malah nggak tunduk. Salat, zakat, haji, sedekah. Itulah ketaatan kepada Allah, yang dibalik ketaatan itu Allah sudah siapkan balasannya. Nah, itu diingatkan dulu oleh Allah, ini pertanda kiamat, langit hancur, bumi hancur. Ya. Kita bersyukur akhir tahun ini gak ada bencana ya. Kenapa ada bencana? Setiap akhir tahun cenderung ada bencana. Allah sudah mengingatkan, takadus samawati yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir waqad ji'tum say'an iddah wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka menyatakan bahwa Allah punya anak. Mereka mengucapkan, mengakui, merestui ya, orang yang punya keyakinan kalau Allah punya anak. Perayaan yang menyatakan Allah punya anak, perayaan apa? Natal. Jadi kalau ada orang yang menyatakan selamat Natal itu selamat Allah punya anak. Kata Allah, kalau ada orang yang ngomong begitu, ya kalau ada orang yang ngomong begitu, waqad ji'tum syai'an idda, itu perkara yang sangat benci Allah itu. Yang sangat munkar, benci Allah, enggak suka Allah. Saking Allah enggak sukanya, takadus samawati yatafattarna. Langit pun ikut membencinya, sampai langit pun ingin menghancurkan diri. Saking marahnya kepada orang itu. Kalau orang Kristen meyakini itu, wajar memang mereka begitu. Tapi kalau ada pengakuan selamat dari ucapan selamat dari orang yang bertauhid, ini keterlaluan. Bacaannya Al-Ikhlas terus, tapi giliran Natal, selamat Natal, kan keterlaluan. Gitu. Yang dibaca itu ngerti apa enggak, kan itu repotnya. Watan syakul ardu, dan hampir-hampir bumi ini minta kepada Allah biar hancur saja. Saya tidak rela ada orang yang menyatakan Allah punya anak, gitu. Karena kemurkaan Allah juga. Kata Allah, hampir-hampir langit memecahkan dirinya, bumi menghancurkan diri. Dan juga gunung-gunung hampir-hampir mau memecahkan juga, meledakkan diri. Anda'u lirrahmani walada, karena orang berteriak, orang mengucapkan Allah punya anak. Nah, kita bersyukur MUI sejak awal menyebutkan bahwa menyebutkan selamat Natal itu haram hukum. Bukan hanya haram sebetulnya, ya. Bukan hanya haram, tetapi mengundang bencana. Mengundang bencana, ya. Dan bencana itu tidak akan datang manakala dua. Pertama, wa anta fihim, wa ma kunna mu'adzibin wa anta fihim. Tidak akan terjadi bencana kalau Rasulullah ada di tengah mereka. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Terus gimana lagi? Wahum mustaghfirun, sepanjang mereka masih istighfar, masih merasa perlu untuk memohon ampun kepada Allah. Ya. Dan di antara istighfar yang terbaik, cara penghapusan dosa yang terbaik itu adalah tilawah Quran, baca Quran. Ya, baca Quran. Satu hurufnya 10 pahala, 10 dosa dihapus. Efektif sekali, luar biasa. Dan saya bersyukur kemarin di akhir tahun ini, ya, itu termasuk setiap bulannya, ya, termasuk yang terbanyak bulan ini penghafal Qurannya, yang selesai 30 juz, alhamdulillah. Dari 300-an santri, ya, alhamdulillah kemarin kita ngadain penutupan, masya Allah. Jadi setiap bulan kita hampir 30 sampai 80 penghafal yang selesai. Kemarin sekitar 72 yang selesai dalam satu bulan Desember itu. Ya. Kita bersyukur. Jadi rata-rata ya 60-an, 50-60 lah yang selesai setiap bulan. Jadi kalau satu bulan 50, setahun ya minimal ada 600 orang yang hafal Quran. Ya. Jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih teman-teman jemaah di sini sudah menjadi bagian dari program model Quran, di mana sudah hampir 3.000 santri yang sudah
menyelesaikan programnya di tempat kita sepanjang 5 tahun ini. Ya, ini udah mau masuk tahun ke-5. Dan mohon doanya nanti insya Allah kita akan buka Rutaba, rumah tahfidz balita. Ya, rumah tahfidz balita. Seiring dengan itu, alhamdulillah kemarin saya ke Gunung Sindur. Ya, di antara santrinya ya Mas Raihan yang tadi imam dari Medan. Di sana saya udah siapin baru ada sekitar 70-an kambing. Untuk apa? Karena syaratnya Rutaba itu mesti setiap hari anaknya mesti minum susu kambing. Kenapa harus susu kambing? Karena susu kambing itu susu satu-satunya susu binatang yang didoakan oleh Rasulullah keberkahannya. Ya. Kalau susu sapi enggak. Makanya saya enggak rekomendasikan kalau anak kita disuruh minum susu sapi, ya. Yang bagus itu susu kambing. Susu kambing itu dapat doa Rasulullah agar berkah. Kan nanti insya Allah ya mungkin sekitar ya 3-4 bulanan ke depan kita akan ya mungkin maksimal lah, kita lagi persiapan nih mau bikin rumah tahfidz balita. Jadi usia mereka 4-5 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Nanti harapannya dari situlah kita bisa melahirkan para ulama ya insya Allah. Nah, yang mau investasi putra putrinya silakan nanti ya biar usia 5 tahun sudah hafal Quran. Nggak ada anak, nggak ada cucu, ya minimal investasi kambingnya lah, ya kambing perahnya. Insya Allah itu pun menjadi bagian dari energi, menjadi sedekah jariah. Man wadda'a ta'am, siapa yang menyimpan makanan dan penyimpanan makanan yang terbaik adalah pada orang yang soleh, ya maka kana lahu shadaqatun ila yaumil qiyamah, itu sedekahnya sampai hari kiamat. Apalagi ulama, calon ulama yang akan mengkonsumsinya, masya Allah keberkahannya bukan hanya ketika dia hidup tapi setelah kematiannya akan menjadi amal soleh insyaallah. Ya. Nah, kalimat yang ingin disampaikan oleh Allah, ya ayyuhal insan. Ini langit pasti akan terpecah, bumi akan hancur, itu pertanda kiamat. Ya ayyuhal insan, kata Allah, wahai manusia. Innaka kadihun. Kalian itu sebetulnya pekerja keras. Kalian itu pasti ila rabbika menuju Allah. Semuanya ya, semuanya di dunia ini enggak ada yang tidak kerja keras. Semuanya pekerja keras. Ila rabbika, dan kita lagi menuju Allah kadhan famulaki. Ya. Dengan sangat lemah payah luar biasa famulaki, dan nanti kita akan menjumpai Allah. Diyakini ataupun tidak kita akan ya kembali kepada Allah. Kita semua akan kembali kepada Allah. Dan semuanya kita berkeringat. Semuanya kita lelah. Semuanya kita capek. Jangankan yang kerja, yang kerjanya tidur saja berkeringat. Tetap capek. Ya. Apalagi tidurnya dikejar, mimpi dikejar harimau, tambah capek lagi. Ya, jangan dikira orang yang tidur nggak capek. Ya, buktinya keringetan. Ya. Orang yang makan juga keringetan juga. Ya. Giliran kerja nggak keringetan, gitu. Ya kata Allah semuanya capek. Orang yang mengejar neraka lelah. Orang yang mengejar neraka pakai modal juga. Orang yang mengejar surga apalagi. Ya semuanya sama, lelah, capek. Baik yang dikejarnya surga ataupun neraka. Ya kata Allah, famulaqih, dan kalian akan menjumpai apa yang kalian usahakan selama di dunia. Ya, jadi dua kata para ulama. Famulaqih ini menjumpai Allah. Ya, pemulaki ini menjumpai amalnya. Ya, jadi apa yang kita lakukan selama di dunia itu juga yang kemudian menjadi bekal. Apakah cukup bekal untuk di alam barzakh sampai ke akhirat ataupun tidak? Ya, ingat bahwa perjalanan kita di alam barzakh lebih panjang daripada di dunia. Di dunia paling 50, 60, 70 tahun. Ya. Di alam barzakh ratusan ribuan tahun, bahkan mungkin puluhan ribu tahun. Di hari kiamat, yaumul akhir, abadan abada selamanya. Jangan sampai kesempatan kita untuk menanam, ya, untuk menyiapkan bekal di dunia ini kemudian tidak cukup bekal untuk perjalanan jauh. Ingat, perjalanan kita jauh. Kalau perjalanan jauh itu perlu bekal berapa? Banyak, ya, bekal banyak. Kalau kita cuman ke kota Tangerang, ya bekal juga ya 100.000 juga udah cukup.
Kalau kita ingin ke Jawa, ya 1 juta, 2 juta. Ya. Kalau kita ingin ke Mekah, puluhan juta, gitu. Jadi semakin jauh semakin banyak bekal yang diperlukan. Ya. Jadi alam barzah itu juga tidak kalah beratnya. Ya. Famulaqi. Ya. Oleh karena itu, ya, kita harus ahsanu amala. Amalnya harus terbaik. Direktur, karyawan, pekerja, ya, petugas kebersihan dalam satu perusahaan mereka bekerja dengan waktu yang sama. Waktunya sama. Gajinya sama enggak? Gajinya beda. Apakah yang paling capek, yang paling besar gajinya? Kadang belum tentu juga. Malah kelihatan yang paling enak, yang paling besar gajinya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pasti yang paling tinggi jabatannya paling punya ilmu. Kan gak mungkin yang paling tinggi jabatannya SD, kemudian karyawannya S2, S3. Kan gak mungkin. Jadi dengan ilmu itulah kemudian menjadi efektif maksimal, ya, dalam mencapai hasil. Begitu juga dalam beribadah kepada Allah. Cari amalan-amalan yang merupakan amalan itu bisa menandingi, ya, amalan itu bisa melipat gandakan dari amalan-amalan yang biasa. Seperti para sahabat, ya Rasulullah, dhahaba ahli dusur, itu orang-orang kaya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar. Kalau sedekah itu enggak tanggung-tanggung, 500 ekor kuda, ya, satu kudanya 1 miliar, berarti 500 miliar sekali sedekah. Bagaimana Utsman bin Affan, 1000 ekor unta dengan konsumsi logistik sembako yang dibawanya itu berapa ratus miliar. Sementara saya miskin, gimana bisa mengalahkan mereka? Kata Rasulullah gini, dipanggil oleh Rasulullah, baca setiap habis salat istighfar 3 kali. Habis itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Jumlahnya jadi 99. Tutup dengan la ilaha illallah. Maka pahalamu sama dengan mereka, ya. Walaupun mereka bermiliar-miliar sedekahnya setiap kali, jadi masuk kencelengnya tidak kedengaran, ya. Karena langsung ATM dan di ATM-nya ada. Ya. Saya lihat di perumahan saya itu namanya Masjid Nurul Huda. Ada jamaah lagi ngitung duit kan, biasa dikagetkan. Kenapa? Karena pas dia lihat ada batangan emas, ya, di kantor di kotak amal itu, ya, ada emas. Saya nggak ngerti itu gimana masukinnya. Itu ada lempengan emas, ya, hampir sekilo kali ya. Ada lempengan emas. Masya Allah. Ada orang berinfak pakai lempengan emas. Saya dikasih tahu. Masya Allah, kok bisa ya? Ternyata orang itu sebetulnya banyak orang baik, gitu. Banyak orang baik dan mampu. Nah, kata Rasulullah, kamu dengan ucapan itu mampu. Tiba-tiba protes lagi tuh sahabat yang miskin ini. Ya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, mereka juga sama zikir seperti kita. Gimana itu? Ya, kata Allah, itulah kelebihan yang sudah Allah gariskan karena memang mereka layak menjadi hamba yang bersyukur, ya. Itu kelebihan yang tidak mungkin kalian kejar, ya. Kalau untuk harta, amal hartanya bisa dikejar, tapi ternyata mereka juga melakukan hal yang sama, ya. Jadi ternyata rupanya orang kaya pun tidak mau dikalahkan, gitu ya. Wah, udah zikir juga, gitu. Nah, ini juga orang miskinnya cerdas, orang kaya cerdas, semuanya cerdas. Makanya famulaqih, nanti dapat pahala surganya juga istimewa. Fa'amman utiya kitabahu biyaminih, orang yang beramalnya istimewa, beramalnya cerdas, ya. Utiya kitabahu biyaminih, nanti dikasihkan. Ini di salat maghrib, isya maghrib dibacakan. Wa kulla insan alzamnahu ta'irahu fi unuki. Jadi setiap manusia nanti ada catatan amalnya dikalungkan. Ya, jadi kita ngalungin catatan amal. Ya.
Kalau kita pergi haji itu ada name tag-nya. Kalau nanti itu isinya itu, chip itu isinya catatan amal. Dikalungin. Jadi setiap nanti yang keluar dari al-qat ma fiha wa takhallat, di antara yang keluar dari perut bumi itu adalah semua jasad-jasad manusia dikeluarkan oleh Allah dan kemudian dikalungkan amalnya, ya, amalnya dikalungkan. Nanti kalau pengalungan amalnya dari depan, ya, kemudian dia terima dengan tangan kanannya, ya, fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Nanti dihisab dengan hisaban yang ringan. Kata para ulama, ya, maksud dihisab dengan hisaban yang ringan itu tanpa hisab. Tanpa hisab. Bapak-bapak ingin masuk surga tanpa hisab atau dengan dihisab? Tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Faman husiba udziba. Siapapun yang dihisab amalnya pasti disiksa. Ya. Hisaban yasiro, maka kata para ulama termasuk Ibnu Abbas dan para sahabat yang lain, maksud hisaban yasiro itu tanpa hisab. Jadi gini, fulan gitu. Nanti Allah itu udah nggak lagi melihat catatan amalnya. Fulan surga, fulan surga, fulan surga gitu. Tapi kalau fulan dicek dulu, wah itu udah pasti tuh kena, ya, nggak mungkin. Jadi kalau kita diperiksa paspor segala macam gitu ya, fulan lewat gitu, nah itu aman tuh. Fulan, udah gitu lama lagi diperiksanya, wah udah, itu udah pasti dia terjegal tuh nggak bisa selamat. Faman husiba udziba, siapapun yang dihisab pasti diazab. Berat. Makanya minta kepada Allah, ya, semoga Allah memasukkan kita semua tanpa hisab, insyaallah. Ya. Yang masuk surga tanpa hisab ada berapa? 70.000 orang. Ya. Tapi setiap satu orangnya mewakili 70.000. Jadi 70.000 orang ini 70.000 yang di depan, tapi di belakangnya masih ada. 70.000 gitu, ya. Nah kita walaupun nggak di barisan depan yang dihisabnya, tapi di belakang nggak apa-apa, yang penting tanpa hisab, ya. Karena yang di depannya para sahabat, ya. Dan kata Rasulullah, ketika menyampaikan ini, sahabat langsung angkat tangan, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Kamu masuk surga tanpa hisab. Kalau saya Rasulullah, kamu keduluan. Kamu keduluan. Jadi kalau orang selalu keduluan, ya, nah ini agak susah, ya, agak susah untuk masuk surga tanpa hisab. Makanya setiap ada amal soleh, duluan. Ini syarat orang yang masuk surga tanpa hisab, selalu dia pemburu kebaikan, ya. As-sabiqunal awwalun fastabiqul khairat, selalu terdepan dalam kebaikan. Ya. Tapi kalaupun harus terlambat, better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak, ya gitu. Lebih baik masbuk daripada nggak berjamaah, gitu ya. Kayaknya udah komat nih, terlambat, udah di rumah aja, enggak, cepat datang, ya. Tapi jangan diulang. Fa amma man fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan nanti mereka akan dikumpulkan dengan keluarganya di surga, masya Allah. Siapa yang tidak ingin kumpul bersama keluarga di surga, Bu, Pak? Masya Allah. Anak cucunya, istrinya, orang tuanya, nenek moyangnya, semuanya kumpul di surga. Ternyata pas dia ke surga itu sudah kumpul semuanya di sana menyambut kita. Masya Allah. Ada yang pingin ke surga bersama keluarga dengan orang yang kita cintai, masya Allah, masih kenal juga, sesama. Dulu kita sama dia kok kumpul lagi, gitu, kumpul lagi, masya Allah. Jangankan di surga, ya, baru ketemu ketika haji atau ketika umroh saja sama tetangga, masa kok ternyata ini ya, saya kira nggak haji tahun ini, gitu. Saya kira nggak masuk surga, masya Allah, ternyata masuk surga. Kenal, banyak kenalannya. Semakin banyak kenalannya di surga, semakin bertambah nikmatnya. Apalagi ketika dicek semua keluarganya aman, dicek orang tuanya aman, dicek anak cucunya aman, masya Allah, ada di surga semuanya. Fasaufa wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Sudah masuk surganya tanpa hisab, di surga kumpul dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang yang kita kenal. Kenikmatan luar biasa. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri.
Adapun orang yang lelah letihnya ternyata bukan untuk taat tapi untuk maksiat, ya, amalannya tidak maksimal dalam kebaikan. Wara adzhari, maka dikasihkan, dikalungkan amalnya itu dari belakang dan dia terimanya dengan tangan kiri. Ya. Fasaufa yad'u subura, maka dia langsung teriak, subura. Aduh, celaka aku. Celaka. Ya, itu belum masuk neraka dia udah tahu, wah ini mah udah. Gitu. Itu bukan penghargaan itu. Itu penghinaan, dikasihkannya dari belakang diterima pakai tangan kiri. Ya. Ya. Jadi cara nerimanya saja sudah kurang ajar gitu. Oh ya, selesai. Sudah gitu dia enggak lagi sampai dilihat catatan kebaikannya, enggak lagi dihisab. Waya sa'iro, langsung dilempar ke neraka sa'ir. Ya. Jadi ini yang disebut dengan masuk neraka tanpa hisab. Ya. Udah, enggak lagi dihisab-hisab oleh Allah. Mau dihisab-hisab juga nilainya merah. Gitu, merah semua. Gitu. Gitu. Merah semua, ya. Ibadahnya enggak jelas. Sama keluarganya kasar, sama rakyatnya bengis. Hartanya nggak pernah dipakai ibadah, nggak ada bagus, gitu. Udah masuk neraka tanpa hisab. Ya selesai langsung, ya oleh Allah dilempar ke neraka. Ya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Padahal dulu dia fi ahlihi dengan keluarganya itu selalu masrura, mencari cara untuk bahagia, selalu diprogram. Nanti akhir bulan ini kita kuliner di mana? Akhir tahun ini kita wisata kemana? Terus kemana lagi wisata kita? Kemana lagi kita pergi? Kemana lagi? Terus semua agenda-agenda yang membahagiakan, masrura, ya. Pokoknya semua agenda yang membahagiakan hidupnya terus, tapi salah agenda, ya salah cara, gitu. Tempat bahagianya di hati, tapi mencari caranya fisik, gitu. Salah. Enggak kenal agama, gitu. Agenda-agenda, kamu nak sekolah sampai ke Inggris, sampai ke Jepang, sampai ke Jerman, sampai kemana-mana, biar nanti kamu jadi pimpinan perusahaan, biar kamu nanti gajinya besar, hidupnya enak. Ternyata ibadahnya enggak jelas. Ya. Tujuan ilmunya, ya, ternyata enggak menghasilkan, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian agenda-agenda hidupnya yang lain, biar kamu jadi pejabat. Nah, kalau sudah jadi pejabat kan bisa korupsi, kan repot. Gitu. Gitu. Terus semuanya agenda-agenda, dari mulai agenda pendidikannya, agenda apanya, untuk dunia, ya. Kesenangan-kesenangan yang tidak ada taatnya kepada Allah. Innahu dhanna alayyahur, karena dia mengira urusan akhirat menanti aja lah. Itu mending kalau ada, coba kalau enggak ada kan rugi kita sholat, ya. Selalu begitu. Dhanna alayyahur, mengira bahwa akhirat itu enggak ada. Enggak terlalu yakin dengan pahala. Pahala itu buat apa sih? Enggak penting-penting amat kita sama pahala gitu. Masuk surga di emperan juga enggak apa-apa. Kalimat-kalimat yang keluarnya itu terlalu menggampangkan. Bala inna rabbahu kana bihi basira, kata Allah. Ketahuilah bahwa Allah itu selalu mengintai mereka, mencatat setiap apa yang mereka lakukan. Ya. Bala inna rabbahu kana bihi basira, bahwa Allah itu tidak pernah lengah. Fala uqsimu bisyafaq. Ya. Ini kembali Allah kemudian bersumpah. Sumpahnya dengan apa? Fala uqsimu bisyafaq. Demi zat, ya, demi Allah, aku bersumpah bisyafaq, dengan syafaq. Dengan syafaq itu artinya cahaya merah. Cahaya merah ini adanya sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam, di antara maghrib dan isya. Ya. Kata Rasulullah, jarak antara aku dengan kiamat itu antara asar dengan maghrib. Jadi maghrib itu dianggap sebagai akhir, ya, akhir. Gitu. Subuh itu awal,
Jadi kalau umur kita dari subuh sampai maghrib, kira-kira sekarang kita udah jam berapa? Dasar. Nah, Rasulullah menyebutkan tentang kiamat. Kiamat ini sekarang kita itu asar nih. Ya. Itu kata Rasul asar tuh. Sekarang mungkin udah jam berapa? Jam 4 apa jam 5, ya kan? Gitu. Nah, kalau umur kita ini sekarang mungkin ada yang masih zuhur gitu ya. Yang kelihatan muda-muda yang masih zuhur gitu. Walaupun tiba-tiba langsung maghrib gitu. Tidak juga harus melewati asar kan? Gitu. Wal laili wa ma wasaq, dan demi malam apabila sudah melindungi. Malam itu melindungi, gelap itu melindungi. Semua binatang kembali ke kandangnya. Malam apabila sudah melindungi. Wal qamari idza tasaq, dan di tengah malam yang gelap gulita masih tetap ada harapan. Wal qamari idza tasaq, demi bulan apabila purnama. Ya, bulan apabila purnama. Masya Allah, bulan purnama itu begitu bermakna ketika gelap gulita. Ya. Latar kabunna tabaqan an tabaq. Kalian itu akan melewati tahap demi tahap kehidupan ini. Dari mulai lahir, menyusui, disapi, balita, remaja, dewasa, orang tua, dan kalau anak kecil biasa didudukan di tempat kursi. Namanya kursi apa, Pak? Ada kursinya anak kecil yang belum bisa jalan ya. Ya? Ya, kursi roda. Orang tua juga yang sudah 70-80 tahun di kursi roda juga gitu ya. Gitu ya. Jadi cucu sama kakeknya sama-sama di kursi roda gitu ya. Gitu. Dua-duanya saling menatap dan berkomunikasi. Kira-kira ngomongnya apa? Gitu. Ya. Cuman yang satu pernah kecil ya, yang satu lagi belum pernah tua. Ya. Masya Allah. Ya kembali begitu. Dari begitu kembali ke begitu gitu ya. Ya, dari kursi roda kembali ke kursi roda, bertahap. Itu pasti latar kabuna tabaqan an tabaq. Ya. Dan hidup ini di tengah gelap ada terang, di tengah terang ada gelap, ya. Di tengah kesedihan ada bahagia, di tengah bahagia ada kesedihan. Ada orang yang jatuh miskin setelah kaya, ada orang yang kaya setelah jatuh miskin. Ya. Ada orang yang Masya Allah, begitulah. Ada orang yang mati ya sedang sehat, ya, ada orang yang sembuh dari sakit. Ya begitulah kehidupan. Ya. Fama lahum la yu'minun. Kenapa sih mereka enggak beriman, kata Allah? Kehidupan itu udah pasti begitu dan pasti berakhir. Ada maghribnya. Maka kenapa disebut maghrib? Ada maghribnya kita itu. Ada ajalnya. Ya, enggak mungkin duhur terus, enggak mungkin asar terus, merayap terus. Ada maghrib. Fama lahum la yu'minun. Jadi siapapun ya yang berbuat zalim dengan segala perangkatnya, nanti ada waktunya di mana mereka itu ketemu dengan maghrib. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Giliran dibacakan Quran enggak ada sujud-sujudnya. Enggak ada renungan-renungannya, enggak ada getar-getarannya. Ya. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Terlebih orang kafir itu enggak pernah mau mengimani, selalu mendustakan ayat. Itu ayat Quran apa? Itu cerita lalu. Itu cerita bohong. Ya. Udahlah, jangan terlalu beriman lah, jangan terlalu kaya. Gitu. Jangan mabok agama kata mereka. Dibilangnya apa? Mabok agama. Gitu. Apa-apa pingin taat terus biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa saja. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah tahu isi hati mereka. Ya, yang tersembunyi. Kalau sudah begitu, dia sudah lalai, tidak lagi peduli dengan ayat Quran, tidak lagi tersentuh, tidak lagi tergetar dengan ayat Quran, tidak lagi terpanggil dengan ayat Quran. Ya. Padahal bagi para sahabat satu ayat Quran bermakna luar biasa, itu yang menggerakkan mereka menjadi orang yang bermanfaat hidupnya. Ya. Itu menjadikan mereka menjadi orang yang pantas dicatat dalam sejarah karena setiap ayat Quran itu menjadi gerakan hidupnya. Ya. Bukankah yang sekarang kita lihat berapa aset Muhammadiyah ya dengan segala perangkat amalnya ya, pantinya, pendidikannya, semuanya itu karena memang mereka disentuh dengan ayat Quran. Surat Al-Maun terus diulang hampir 1 bulan.
Baru setelah itu kemudian orang tergerak memikirkan orang miskin, memikirkan anak yatim, ya. Terus memperbaiki ibadah. Ya. Jadi gerakan yang sebesar itu hanya digerakkan oleh surat Al-Maun. Luar biasa. Ya. Makanya ini perlunya kita mentadaburi ayat demi ayat. Boleh jadi ini adalah sumber gerakan kemajuan kaum muslimin. Islam itu nggak bisa dihadang lagi hidup, pasti akan jayanya, pasti akan menangnya. Permasalahannya kita ada di posisi mana, itu aja. Ya. Fabashirhum bi'adzabin alim. Kalau sudah tidak peduli dengan ayat-ayat Quran, tidak peduli dengan spirit Al-Quran, tidak lagi mempedulikan Al-Quran, fabashirhum kata Allah, beri kabar gembira mereka, kabar gembira bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Kok kalimatnya gitu ya? Fabashirhum, beri kabar gembira. Bukan wa'andir, beri peringatan, bukan. Ini fabashirhum, beri kabar gembira. Basyiran, kabar gembira. Nadhiran, peringatan. Ini fabashirhum bi'adzabin alim, beri kabar gembira, adabnya sudah disiapin oleh Allah, pedih lagi. Ini pertanda Allah apa? Sakit jengkelnya gitu ya. Ini kalimat yang keluarnya ini kan sinisme, ya. Sarkasme, kalimat yang sangat kasar gitu ya. Kalimat yang begitu sinis. Tapi Allah masih tetap mengharap, ya, illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Tapi kalau mereka kembali, ya, mereka beriman, beramal soleh, iman itu di hati, di lisan, di perbuatan. Jadi jangan sampai coba-coba, nggak apa-apa ngucapin selamat Natal, yang penting hatinya, nggak bisa. Iman itu hati, lisan, dan perbuatan. Tasdiqum bil qalbi, iqranum bil lisan, wa amalu bil arkan. Ya. Hati yang membenarkan, lisan yang mengucapkan, dan anggota badan yang mengamalkan. Itu iman. Ya. Iman itu dari dulu juga definisinya begitu. Makanya aneh tiba-tiba ada orang nggak apa-apa ngucapin selamat Natal, yang penting hatinya ya gimana? Nah, itu bukankah orang bisa masuk Islam gara-gara ngucapin syahadat dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Islam dia berubah status. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali ayolah kembali beriman, beramal soleh. Lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahalanya tanpa batas, tidak pernah putus. Kalau kita kerja, pensiun berkurang, mati, putus. Tapi kalau kita beramal soleh, ya, beramal soleh, jangankan kita nggak ada pensiunnya, nggak ada pensiunnya, dan mati pun masih tetap mengalir, masya Allah, mengalir terus, ya. Para jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, inilah pesan dari Allah. Saya ingin sampaikan satu pelajaran yang sangat berharga. Ya, memang sudah Allah takdirkan. Ya. Jadi innamal a'mal bil khawatim. Amal kita itu tergantung akhirnya. Maka harus serius. Karena akhirnya ini akan menunjukkan bahwa amal selama ini kita itu ikhlas apa tidak, istiqomah apa tidak, maksimal apa tidak gitu. Ini akan ditunjukkan di akhir. Ya. Saya menjadi saksi, ya. Jadi di akhir acara kemarin itu, ini baru pertama kali kita buat program penutupan akhir tahun. Dan itu acaranya cukup besar. Santri itu kurang lebih 250 dengan undangan segala macam, sekitar 300 jamaah kemarin. Qadarullah, di tengah-tengah acara kami dikagetkan dengan informasi orang tua kita, penasehat di Wadil Quran, ya, namanya Pak Haji Nanang, meninggal. Masya Allah. Kemudian kami berunding dengan keluarga agar disolati. Saya dulu sempat terpikir, ini anak-anak penghafal Quran, kan ada hadis, siapa orang yang disolatkan 40 orang soleh, ya, 40 orang soleh tanpa syirik, maka dia akan mendapatkan syafaat, mendapatkan kebaikan dari orang yang nyolatin itu. Sampai saya sempat terpikir, ini para penghafal Quran itu dosanya masih sedikit lah, relatif anak-anak muda gitu. Terus amalannya istimewa. Saya sampai berpikir, kira-kira nanti yang bahagia dengan sholat mereka siapa ya? Gitu.
Ini belum pernah sepanjang ini anak-anak santri itu sholat mayit, sholat jenazah. Belum pernah. Baru kali kemarin lah gitu. Mereka menyolatkan. Di tengah Covid seperti ini gitu ya. Mungkin agak susah kalau ada orang yang nyolatin dengan banyak orang ya. Ada yang nyolatin aja masih untung. Ini disolatin tidak kurang dari 300 orang dan 250-nya adalah penghafal Quran dan 72 orangnya adalah orang yang sudah selesai 30 juz. Saya merasa istimewa. Kemudian saya baru tersadarkan bahwa Pak Haji Nanang ini orang yang pertama kali berdonasi ketika Wadil Quran mulai beroperasi. Pertama kali dia ngasih 8 juta. Saya masih ingat. Dia langsung panggil saya ke rumahnya. Saat ini 8 juta, 5 juta dari saya, 1 juta, anak saya 3, masing-masing 1 juta. Itu donasi pertama. Ketika kita bingung gimana, Masya Allah. Makanya kemudian di akhir hayatnya dan 2 hari sebelum dia meninggal, dia masih sempat telepon saya untuk ngambil beras 20 karung. Ambil beras 20 karung 10 kiloan jadi 2 kintal. Pas hari beliau meninggal itu memang beras pas habis. Ya, Masya Allah. Memang Allah itu tidak akan pernah salah mengistimewakan seseorang. Di tengah Covid seperti dia dapat keistimewaan disolatin oleh orang-orang yang terbaik. Dan saya yakin mereka para penghafal Quran ini agamanya relatif lurus lah, gitu. Baiklah agamanya, dosanya kurang. Gitu. Dan ini diantara keistimewaan yang Allah berikan dan saya yakin kita insya Allah akan menemui famulaki apa yang kita lakukan hari ini. Ya. Pada jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, semoga tadabbur kita surat Al-Insyiqaq menambah iman kita, menambah kekuatan istiqomah kita. Ya. Kalau ada yang perlu didiskusikan, barangkali saya persilakan. Ya, kalau ada 2-3 menit lah. Ya, 1-2 orang. Gimana? Gimana? Ya. Ya, Mbak. Ya. 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 Saya kurang begitu nangkap. Ya. Gimana maksudnya, Pak? Maaf. Surat jin. Oh, surat jin. Ah. Oh, baca ayat. Ah. Sekarang iya. Ah. Tuh. Ah. Kalau di surga. Oh, bentuknya di surga. Ya. Ah. Ya. Ya. Apakah nanti di surganya dibarengin dengan manusia? Manusia kaget. Kamu makhluk siapa? Makhluk mana kan? Ya. Ini pertanyaannya luar biasa. Sampai saya belum sempat baca itu ya. Nanti di surga jin apakah ada kapling surganya sendiri dipisah dari manusia gitu? Sebagaimana di dunia. Takut manusia nanti kalau disatuin malah nggak betah di surganya ya, karena ditakut-takutin jin. Wah, gitu. Dulu di dunia nggak sempet ya, saya nakut-nakutin kamu, sekarang nggak takut-takutin. Gitu. Wallahu alam ya. Tapi yang jelas jin juga punya kewajiban yang sama dengan kita dan pasti itu akan dihisab oleh Allah juga. Ya, apakah nanti masuk surganya diwujudkan sebagaimana wujud manusia atau tidak? Itu wallahu alam, saya belum pernah baca.
Ya. Nanti kalau saya paksa jawab lagi salah urusan agama, malah saya nanti yang dilempar. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Ya kata Allah, kamu mengarang-ngarang urusan agama, falyatabawa maq'adahu minan nar. Gara-gara pertanyaan ini nanti saya maksa jawab, dilempar juga ke neraka, naudzubillah. Ya. Jadi jawabannya wallahu alam, itu paling selamat. Ya. 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 Yang jelas mereka dihisab, ya, dihisab. Nggak usah takut lah, walaupun seandainya nanti disatukan, ya, nggak usah takut. Jadi tidak menyeramkan lagi, ya, tidak menyeramkan lagi, ya, seperti film-film hari ini, insya Allah. Karena mereka menjadi ganteng karena amalnya, ya, karena amalnya. Menjadi buruk dan busuk karena juga amal buruknya. Wallahu alam, ya. Ya insya Allah nanti saya coba baca-baca, siapa tahu memang ada referensi. Ya. Cukup barangkali ya. Oh, kalau sudah Pak Ipin berarti terakhir. Silakan Pak Ipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bahwa masuk satu besar kalau secara logika saja. Ya. Orang-orang yang punya nama soleh yang istimewa saja. Artinya orang-orang alim untuk mencari sebeza yang artinya masuk surga tanpa hisab. Apakah ini juga ditujukan kepada seluruh hamba-hamba Allah atau yang khusus ini artinya orang-orang alim di desa, tapi kan itu orang istimewa orang-orang yang pertama. Yang kedua, semalam karena artinya mendengar yang saya sampaikan masalah ini saya semasa itu bahwa pertemuan percakapan untuk artinya pelaksanaannya baik itu keluar atau tidak keluar, maka wajib mandi dulu misalnya. Makanya asal kita bagaimana kalau pertemuan itu ada terhalang dengan alat kontrasepsi misalnya. Mana katanya kondom lagi. Ya. Apakah ini wajib mandi dulu juga? Ya. Itu aja saja. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang nomor 2 wajib, tetap wajib mandi. Ya. Jawaban yang pertama, menjadi ulama tidak wajib. Menjadi ulama tidak wajib. Kalau wajib jadi ulama, semua jadi ulama, siapa muridnya? Siapa santrinya? Enggak ada. Ya. Yang wajib itu menuntut ilmu, nyari ilmu, itu yang wajib. Soal nanti jadi ulama, jadi pedagang, jadi petani, tidak ada masalah. Ya. Kenapa? Karena karamatul aulia, wali-wali Allah itu yang dapat karomah. Ya. Itu ada bab khusus karamatul aulia. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ada bab karamatul aulia, keramat para wali. Ya. Kira-kira kita pantas nggak jadi wali? Wali murid. Ternyata di situ Imam An-Nawawi menampilkan satu hadis yang sangat panjang, hadis tentang seseorang yang berjalan di gurun pasir, tiba-tiba datang awan, di balik awan ada cerita, ada kalimat, ada yang bicara. Kata awan, "Hai awan," terdengar sama si musafir ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, ya. Kata si musafir ini, ada suara apa itu? Gitu. Dia lihat di awan, ternyata ada suara di awan ini. "Hei awan, ya, kamu pergilah ke satu tempat dan turunkan hujanmu di tempat itu." Maka kemudian awan itu terus berjalan. Si musafir ini jadi tertarik, dia langsung ngikutin awan. Ternyata di satu tempat itulah awan kemudian menurunkan hujannya. Turunkan hujannya. Kemudian si musafir itu langsung memperhatikan.
Turun hujan, airnya kemana? Ternyata di situ ada, diperhatikan aliran airnya. Ternyata si musafir ini menemukan satu kolam yang cukup besar yang menampung air itu. Kemudian si musafir ini melihat bagaimana kembali aliran air itu. Ternyata aliran air itu di ujung sana sudah ada orang tua. Di mana orang tua itu? Dia mengatur aliran air, ada yang ke kebunnya, ada yang ke sawahnya, ada yang ke semuanya, ada yang ke kolamnya, semuanya diatur air itu. Ya. Dan ternyata kalimat yang keluar, turunkan air itu untuk si fulan, namanya si fulan disebutkan di balik awan itu. Maka kemudian kembali si musafir ini bertanya, "Wahai fulan, namamu siapa?" "Namaku fulan bin fulan." Kaget si musafir ini. "Kau adalah nama yang disebutkan oleh seseorang yang ada di balik awan. Kemudian amalanmu apa?" Gitu. Begitu istimewanya sampai kau disebutkan. Ya. Kata orang ini, "Aku tidak punya amalan kecuali apa yang menjadi hasil taniku, hasil ternakku, hasil perikananku. Ini sepertiganya untuk aku konsumsi. Sepertiganya untuk modal kembali. Untuk beli pupuk dan lain sebagainya. Beli bibit dan lain sebagainya. Sepertiganya aku sedekahkan untuk kaum muslimin." Apa kata si musafir ini? Inilah karomah yang Allah berikan kepadamu karena amalanmu itu. Ya. Karomahnya apa? Sampai di balik awan, airnya pun kemudian menunjukkan nama yang jelas. Siapa orang yang dapat diistimewakan oleh Allah. Dari sinilah kemudian Imam Nawawi menyebutkan, seorang petani pun bisa menjadi wali Allah. Ya. Kalau seorang petani bisa menjadi wali Allah, pedagang pun bisa. Karyawan pun bisa. Siapapun bisa menjadi wali Allah. Bisa Allah mengistimewakan. Jadi itulah karomah, kata Imam Nawawi, itulah karomah. Jadi karomah itu bukan bisa lari di atas air. Ya, karomah itu bukan itu. Karomah itu ketika Allah mengistimewakan. Ya, siapapun bisa. Ya. 3 berarti kalau begitu, sepertiga. Dia sedekahnya berapa persen? Berapa? 33% ya. 33%, koma sekian. Jadi bukan 2,5%. Ini sedekahnya 2,5%, pengen jadi wali ya susah. Ya. Kalau pengen jadi wali 33%. Nah, jadi ya syaratnya dia. Kenapa kata para ulama? Dia sudah di atas standar. Standar zakat itu 2,5%, 5%, 10%, paling banter 20%. Itu kalau kita dapat rikaz, dapat barang temuan, barang berharga, dapat perhiasan, tiba-tiba nyangkul, dapat emas, bongkahan emas yang banyak, nah itu 20% itu zakatnya. Dia melampaui itu 33%. Jadi pantas menjadi wali. Jadi menjadi wali itu kalau dia sudah beribadah, sudah beramal, sudah melakukan sesuatu di atas rata-rata, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Aipin, yang paling penting bagi kita adalah nyari ilmu. Ya. Soal nanti apakah ilmunya kemudian membawanya dia jadi ulama, alhamdulillah. Ilmunya dia membawa jadi orang soleh, menjadi pedagang yang baik, alhamdulillah. Menjadi karyawan yang baik, pimpinan yang baik, alhamdulillah. Ya. Gitu. Jadi yang penting jangan sampai berhenti mencari ilmu, walaupun sudah disebut ustadz oleh orang. Ya, jangan mentang-mentang udah disebut ustadz nggak lagi nyari ilmu, ya. Nyampein seenaknya itu nggak bisa, ya. Jadi tetap kita harus mencari ilmu, karena boleh jadi ilmu itu keberkahannya bisa jadi kita mendapatkannya di dunia, atau kita kemudian mendapatkannya untuk anak cucu kita. Kita yang capek-capek ngafalin Quran, kita yang capek-capek kemudian bangunin anak cucu kita, gitu ya. Ternyata yang jadi ulamanya nanti cucu kita, ya, yang mudah menghafalnya anak kita, ya, masya Allah, banyaklah. Insya Allah semua amal soleh itu pasti ada balasannya di hadapan Allah, wabil khusus terkait dengan ilmu ini, ya.
apapun yang menjadi amalan kita harus ada jelas landasannya ilmu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi kita semua punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan surga, yang kaya ataupun yang miskin, yang pintar ataupun yang bodoh. Ya, yang bodoh kalau mencari ilmu jauh lebih baik daripada ustadz yang tidak lagi mengajar, ustadz yang tidak lagi membaca buku, ya. Yang paling jelas di hadapan Allah adalah orang yang beramal. Malu fasayarallah. Lakukan. Nanti Allah akan mengapresiasi. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama keluarganya kelak di surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa kita dan dosa orang-orang yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dan menjadi bagian dari setiap amal soleh. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah turun tangan atas segala apa yang menjadi masalah kita, dan semoga Allah memperkenankan kita semuanya husnul khatimah, dan kita mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridho kepada kita dan kita pun ridho kepadanya. Dan semoga Allah senantiasa menanamkan kekuatan, keimanan, mujahadah dari setiap nafas kita menjadi amal soleh, setiap gerak langkah kita menjadi kebaikan, dan harta kita, anak keturunan kita menjadi jariah kita. Walaupun kita sudah meninggal, kita terus mengalir pahalanya sehingga kita menambah kebaikan, menambah syafaat, dan Allah memastikan kita semuanya ahlul jannah, ahlul taqwa, ahlul maghfirah. Orang-orang yang senantiasa cinta dengan ibadah, cinta dengan ilmu, cinta dengan kebaikan, dan cinta dengan pahala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua dengan surganya tertinggi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jamaah yang ingin gabung dalam program pengadaan